Lumayan kecil, lahir di Jakarta tahun 1969, tepatnya 21 September 1969. Nuraya adalah seorang perempuan dan 3 bersaudara, dan dia adalah anak bungsu. Setiap hari Nuraya selalu bersama dengan bapaknya, ya. Karena kebetulan kakak saya adalah 2 orang laki-laki yang tinggal bersama paman. Jadi saya seolah-olah seperti anak tunggal di dalam rumah. Segala aktivitas keseharian saya hampir di luar dari sekolah itu bersama dengan bapak. Sehingga apa yang dilakukan bapak sampai dengan hari ini adalah representasi dari bapak saya. Beliau banyak menginspirasi saya. Walaupun saya anak perempuan, tapi dengan berbagai ilmu dan pengalamannya secara langsung maupun tidak langsung tertular kepada anaknya, seorang Nuraya. Jadi ibu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang kata orang hanya mengurus suami, anak, dan rumah tangga. Saya melihat keseharian ibu saya menjadi inspirasi juga buat saya, bahwa ternyata seorang perempuan ibu rumah tangga punya keterbatasan hak, ya. Jadi lebih banyak kewajiban daripada haknya. Saya kolaborasikan itu antara pengalaman yang saya dapat dari bapak dengan ibu saya. Ternyata saya harus memiliki keduanya, bahwa perempuan harus mampu, harus sama, harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh tidur, perempuan tidak boleh hanya meminta lalu memberikan tanggung jawab kewajiban yang begitu besar terhadap keluarga, utamanya terhadap suami. Kemudian singkat cerita, saya sering membantu bapak. Jadi bapak saya itu adalah katanya anak nelayan, ya. Saya ini anak nelayan. Kenapa saya bilang saya anak nelayan? Karena pada masanya itu bapak saya adalah distributor bahan bakar minyak khusus untuk nelayan. Jadi kalau nelayan laut itu bahan bakarnya dari bapak saya, katanya kaspol dulu. Jadi pada saat perahunya datang, ikan-ikan tersebut dibongkar oleh bapak. Lalu saya ikut beliau untuk berdagang ikan. Makanya di situ disebutkan nelayan. Jadi ada cerita pendek di situ. Lalu selesai SMA, saya melanjutkan ke IKIP. Singkat cerita, jadilah saya seorang ibu guru, ya. Saya mengajar di SMA Negeri 114 Jakarta. Dan salah satu jebolan, salah satu murid saya adalah yang saat ini menjadi bendahara umum di Partai Nasdem. Ya, jadi Samuel itu adalah murid saya. Dulu aku di 14, saya waktu itu BPP. Jadi Samuel itu adalah murid saya. Saya bangga memiliki murid seperti dia, yang banyak kita semua mengetahui dengan julukannya Crazy Rich. Ya, saya bangga dengan itu. Lalu kemudian menjadi rumah tangga kembali, menjadi pengangguran, menjadi rumah tangga mungkin sama dengan yang pernah dirasakan oleh ibu saya. Ketika kita membandingkan pada saat punya penghasilan dengan hanya mendapat jatah dari suami, itu luar biasa. Kita tidak lagi bisa memberikan menjajah kepada ponakan-ponakan kita. Kita tidak lagi bisa bebas membeli perlengkapan kosmetik, pakaian untuk diri kita, karena semuanya sudah dijatah, ya, sudah.
Yang penting saya punya penghasilan. Dan yang paling penting lagi, saya tidak berpikir untuk besok, tapi saya berpikir hari ini saya bisa makan atau tidak. Saya tidak pernah berpikir besok mau makan apa. Yang saya pikirkan adalah hari ini saya bisa makan atau tidak. Itu adalah masa-masa tersulit saya. Saya merasakan bahwa dunia sudah kiamat untuk saya. Tapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan, dengan pengalaman menjadi broker, marketing freelance, membuat saya memiliki ilmu yang tidak didapat di sekolah. Ya, pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan itu membuat saya seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Saya mengetahui bahwa bisnis perminyakan memiliki celah-celah yang harus kita hindari, yang harus kita jaga. Jadi bukan keberhasilannya dulu yang saya lihat, tapi di bisnis minyak ini apa sih celah-celah yang banyak membuat orang pengusaha menjadi jatuh, menjadi bangkrut. Itu yang saya pelajari. Lalu singkat cerita, saya kemudian mulai memiliki modal. Saya menjadi vendor. Jika ada perusahaan pelayanan yang butuh minyak, biasanya kan mereka sistem invoice, paymentnya itu 30 hari. Jadi saya menjadi vendornya, sekaligus jadi marketingnya. Jadi saya danain dulu, kemudian 1 bulan kemudian si pelayanan ini membayarkan ke saya. Jadi saya mulai punya perusahaan waktu itu CP Tunggal Mandiri, CP Dimas Tunggal Mandiri. Kenapa saya bilang Tunggal Dimas Tunggal? Karena anak saya cuma 1, ya. Lalu dari CP kemudian beranjak jadi PT kecil, kemudian menengah, lalu besar. Lalu Dimas Tunggal Mandiri saya ganti menjadi Dimas Putra Pertama. Karena saya masih pengen punya anak, ya, saya masih pengen punya anak. Ternyata sampai dengan hari ini saya sudah punya cucu, anak saya masih 1, ya. Jadi ini sejarahnya PT Dimas Putra Pertama. Nah, saya memiliki 1 orang putra, kemudian saya juga sudah memiliki 3 cucu. Kebetulan menantu saya juga anak tunggal, jadi kami dengan besan sama-sama sepakat bahwa anak kita harus kawin muda, tetapi tetap harus kuliah, ya. Jadi mereka tetap kuliah, tetap bergaul dengan teman-temannya, tapi mereka sudah punya keluarga yang menjadi satu kesatuan. Jadi tidak lagi mereka harus mencari dunia lain di luar sana. Jadi mereka tetap bergaul, mereka tetap bermain dengan teman-teman sebayanya, tapi mereka sudah berkeluarga. Alhamdulillah, hari ini pun mereka sudah memiliki 1 perusahaan dan tidak mau melanjutkan usaha saya. Katanya usahanya mami ribet, ya. Jadi memang Bu, kalau mau dilihat di perminyakan ini dunianya sangat-sangat berat. Ya, saya merasakan itu, tantangannya sangat berat. Karena kebanyakan di antara pengusaha itu adalah lahir dari kalangan laki-laki, dari kalangan orang-orang non-pribumi. Tapi saya bertekad, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Ya, saya pernah merasakan yang namanya jadi pengangguran. Saya pernah merasakan yang namanya hidup di zaman yang di bawah, maka orang-orang akan jauh dari kita. Yakin bahwa apapun yang tanpa ada rasa putus asa menghadapi semua tantangan yang ada dan berdoa dan lalu pasrahkan semuanya kepada Allah, maka insya Allah Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Karena kita yakin semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil jika kita ingin berubah. Saya rasa itu saja. Mohon maaf jika dalam sambutan